Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Teknik Simana. Alhamdulillah kita dapat servisan Poco X3 Pro dengan keadaan stuk di logo atau bot lob begitu kawan. Jadi di sini saya akan membuat tutorial cara memperbaikinya, yaitu dengan meng-ACP CPU dan RAM. Walaupun video untuk kasus seperti ini sudah saya upload, akan tapi tetap saya buatkan lagi ya kawan. Siapa tahu ada yang belum tahu atau belum melihat video saya sebelumnya. Sekarang saya akan coba meng-ACP-nya. Ini penampakan mesinnya. Kebetulan ini tadi sudah saya bersihkan menggunakan alat seperti ini, sambil di blower dengan suhu 250, didorong-dorongkan aja seperti ini. Maka lem yang di pinggir IC CPU dan RAM ini menjadi bersih. Yang ada di luarnya ini kawan, pokoknya sekelilingnya ini dibersihkan, itu wajib dibersihkan. Kemudian saya setel blower saya dengan suhu 365, anginnya 30. Kita lanjut. Di sini saya gunakan plug. Nah, begitu. Dan alat congkelnya. Saya geser. Nah, begitu aja kawan. Kawan, ini masih kotor untuk alat pencongkel saya ini. Nah saja masih kotor. Lanjut kita blower. Biasanya kalau kasus stuk logo, terkadang ada juga yang sudah matot. Dengan cara kita ACP dia menjadi bagus kembali kawan, untuk tipe Poco X3 Pro ini. Sudah ada selanya kawan. Alhamdulillah, tinggal kita goyang-goyangkan terus saja begitu kawan. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Bin salabim ya kawan. Sudah mantul kan. Tahap RAM-nya itu sudah lepas. Jadi pelepasan RAM sudah selesai. Kita lanjut menghidupkan solderan. Saya menggunakan solder dengan merek Yukilon T12D. Mata soldernya OS Team. Kita tambahkan plug. Tambahkan plug. Kita ambil aja sisa-sisa timahnya. Begitu. Ya betul begitu. Kemudian di sini kita lanjut memblowernya.
Masih menggunakan suhu 365, angin di 30. Kita goyang-goyangkan aja seperti itu kawan. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Biasanya aman aja kawan, dan trip ini mudah-mudahan aman juga. Ngadap kenapa tuh kak? Hampir mantul kawan. Terus kawan, kita goyang-goyangkan aja sedikit-sedikit, nanti pasti bisa. Begitu kawan. Alhamdulillah mantul, mantap betul. Karena kita nyervis itu yang kita inginkan, yang mantul ya kawan. Alhamdulillah ya kawan, nggak ada kendala. Jadi di sini kita bersihkan menggunakan solder wick. Tapi sebelum solder wick kita tambahkan plug. Tambahkan plug. Begitu. Kemudian kita ambil solder wicknya dengan merek Tuyul. Nah, lumayan ini kawan, tapi memerlukan suhu yang cukup tinggi atau cukup panas biar dia mantul penggunaannya. Kita ambil terjauh. Tekankan, gosok, tekankan, gosok, tekan tarik begitu kawan, pasti mantul. Alhamdulillah. Sekarang kita putar mesinnya, begitu. Tarik begitu kawan. Makin mantap aja dia kawan. Nanti dia bakal bersih sebersih mungkin. Pelan-pelan, usahakan dia mantul. Nampaknya mantul itu kawan, mantap betul. Di sini kita tumpahkan thinner dan selalu siapkan tisu supaya enak pembersihannya. Kita lihat, cukup mantul dia kawan. Itu penampakannya. Lanjut lagi kita bersihkan sebersih mungkin. Di sini akan saya sentuh-sentuh dulu menggunakan mata solderan. Sini tambah juga plug. Tambah plug. Ini yang sudut-sudutnya ini masih ada lem-lemnya itu kawan. Kita gunakan lagi solderan kita. Caranya begini, sambil kita kikis. Begitu. Kuda cek, tunggu kuda masih download program kuda ya aku tuh. Belum selesai. Program masih coba di download. Ya Redmi 12C, Redmi 12. Yang Redmi 12 kan?
300. Kita 300. Nggak dikerja kalung. Ini saya mohon maaf kawan, ini sambil-sambil ngobrol. Ada yang nelpon. Gitu kawan. Kemudian kita goyangkan. Waduh, nggak nampak tadi kawan. Waduh, mohon maaf. Begini maksud saya kawan. Sambil digunakan ujung mata solder. Begitu. Dan dia terlihat cantik. Kalau sudah cantik, kita siram lagi menggunakan thinner. Santuy aja kan. Pasti bisa dia jadi bersih. Bersihkan terus. Nampaknya mantul. Kita bersihkan lagi menggunakan alat yang saya gunakan ini. Blower saya setel menjadi kita coba 220. Itu 220. Pelan-pelan kita kikis. Pasti mantul dia nanti kawan. Itu kawan, kita kikis. Dan bagian yang lain, bagian yang atasnya kita kikis juga pelan-pelan. Dia nggak bisa tergesa-gesa kalau pembersihan pengangkatan itu kan, atau pencetakan juga perlu ekstra hati-hati. Saya putar, begitu penampakannya. Digeser lagi, ini kita kikis. Di sini kita sentuh-sentuh sedikit. Kemudian diputar lagi sambil dilihat yang mana yang masih ada sisa lemnya. Kalau masih ada sisa lem, kita kikis. Begitu. Kita putar lagi. Sudah mantul itu kawan, sudah mantap betul. Kemudian kita lap sambil disiram dengan thinner kawan, seperti tadi. Itu tahap pembersihan lemnya sudah berhasil. Dan sekarang kita tambahkan lagi plug, karena masih ada bekas sisa kaki-kakinya. Kemudian kita putar, ambil posisi yang enak. Gitu kan. Saat itu belum terlampau panas. Itu sudah cukup panasnya kita. Belum kawan. Begitu. Jadi kalau dia itu ground, membutuhkan suhu solder yang cukup panas kawan, supaya timahnya bisa menempel ke solder wick. Intinya jangan didiamkan, digosok-gosok aja, sesekali diangkat. Begitu. Begitu triknya kawan. Kita perhatikan lagi bagian yang lain. Seperti yang di sini. Ini nggak usah ditambah-tambah pasta timah, langsung aja nanti. Ini sudah bersih, sudah mantul. Nggak usah lagi dibersihkan atau menambahkan
pasta timah. Itu sudah mantul, sudah nggak usah lagi dibersihkan itu kawan, sudah cukup bersih. Wah, terkejut saya kawan, ini bocil lagi main. Kita lagi serius, dia ada suara yang cukup kencang. Nah, begitu kawan. Jadi sudah enak dilihat. Yang mana yang belum, ya seperti tadi ya kawan, dikikis pelan-pelan aja. Ini mungkin masih ada timahnya. Ya betul saja. Kikis saja seperti itu kawan. Enggak masalah itu kawan. Ah, sudah mantul. Kemudian kita lanjut membersihkan IC CPU-nya, dan kali ini akan saya lihatkan cara pembersihannya. Nggak terlampau susah kawan. Yang penting pelan-pelan. Ini CPU-nya. Kita tambahkan plug dan solder, saya setel menjadi masih di 400 itu kan. Tambahkan plug. Itu ada kapasitor. Kita lepas saja kapasitornya ini kawan dengan cara menambahkan kawat timah solder. Sambil di solder maka dia bakal tercopot begitu kawan. Terus kan tercopot ya kawan. Begitu juga yang lainnya. Ini ada 4 buah kapasitor. Satu lagi. Itu sudah tercopot. Kemudian gunakan solder wick. Kita ambil sisa timahnya. Karena kita akan mengikisnya terlebih dahulu. Begitu. Di sini kita gosok-gosok menggunakan kuas. Dan jangan lupa dilap. Begitu. Kemudian lanjut kita blower, masih menggunakan suhu 220. Kikis seperti saya ini kawan. Kikisnya pelan-pelan, jangan sampai menukik lapisan jalurnya. Kendor sedikit nampaknya. Saya ulangi lagi kawan. Pasti mantul dia nanti kawan. Di sini saya jepit lagi. Ya sebentar kawan, ini sudah kotor belakangnya. Nanti aja saya bersihkan belakangnya. Itu belakangnya masih nampak terlihat sangat kotor. Mantul gitu kawan. Jangan lupa kita kikis bersih-bersih biar enak dalam pencetakannya nanti. Begitu kawan. Alhamdulillah kita bersihkan menggunakan thinner. Kita lap. Itu sudah cantik dia kawan. Tapi belum sempurna itu kawan. Kopi mah. Kopi itu damping dikit sini. Kita bersihkan dulu bagian
langsung aja kita kikis ini kawan. Usahakan jangan ada sisa-sisa ini lagi lem. Atau saya bersihkan juga menggunakan solder wick. Kita ambil solder wick, kemudian kita bersihkan. Lanjut kita bersihkan. Begitu kawan. Wah, cantik sekali dia kawan. Memang kalau sudah bersih itu cantik dia kawan. Sama seperti orang maksud saya kawan. Kalau sudah mandi ya cantik ya kawan. Mantul. Kita lepas dan akan saya bersihkan lagi bagian ramnya. Nah, ini ramnya tadi kawan, tambahkan peluk. Begitu, nggak susah dia kawan. Ambil solder wick, lanjut kita solderan. Dan lanjut kita siram lagi. Wah, thinner ini selalu kita gunakan ya kawan, jadi perlu persiapan thinner. Kebetulan ini tinggal sedikit lagi. Nah, kemudian kita lap, lanjut kita blower, masih menggunakan suhu 220. Wah, ini cukup tebal lemnya ini kawan. Ini lemnya tadi kawan. Pelan-pelan kita kikis saja kawan, nanti dia tercopot. Tebal sekali ini kan, beneran tebal sekali. Coba aja kita congkel begini. Biar enak kita mengikisnya nanti kawan. Kalau belum ada rongga sulit menggapainya. Tinggal dorong-dorong aja begitu, maka akan mantul. Mantul ya kawan. Lanjut kita gosok-gosok lagi. Begitu, nggak susah ya kawan. Pokoknya caranya beginilah kawan, kurang lebih cara saya ini selalu saya gunakan begini ya, nggak ada cara yang lain bagi saya ya kawan. Bagi saya begini. Dan supaya nggak timbul kesalahpahaman juga dalam penggunaan blower itu, perhatikan juga gagang blower yang sering di saat saya pembersihan atau pengangkatan. Terkadang itu kan saya angkat, saya putar-putar aja begini. Intinya jangan didiamkan begini kawan, terus diam begini, jangan. Sesekali diangkat supaya tidak ada efeknya ke IC yang kita bersihkan atau PCB yang kita bersihkan. Begitu. Dan tentunya jarak pemblowerannya itu harus disesuaikan atau kita rasakan di saat kita membersihkan IC itu. Apabila lemnya masih keras ya kita dempetkan lagi. Sesekali kita angkat. Mantul ya kawan. Kemudian saya tambahkan plug. Ini bagian ramnya ini kawan. Bagian ramnya ini langsung saya tambahkan pasta timah.
kebetulan ada pasta timah. Saya tambahkan, tapi sudah keras ini kawan. Ya cukup lumayan. Masih bisa dimanfaatkan. Nah, begitu kawan. Walaupun tidak sepenuhnya dia membuat kaki, yang penting sudah ada kaki-kakinya yang tertempel timah ya kawan, jadi mengurangi kegagalan di waktu pencetakan. Kalau yang enak itu pakai mata solder yang runcing, yang enak itu kawan. Begitu. Nah begitu kawan, sudah cukup. Kita siram lagi menggunakan thinner. Gosok, kita gosok. Itu sudah selesai pembersihan lem dan IC RAM CPU, begitu kawan. Nah, sudah mantul, dan kemudian saya akan memberikan, oh ya, ini CPU nya tadi ya kawan. Maksud saya akan menambahkan lem UP di CPU nya. Ini lem UP nya. Kemudian saya ambil jarum bentol atau bentul ya kawan, mau mencodet cat PCB nya. Saya letak dulu di sini. Kemudian kita arahkan ke IC CPU-nya. Akan saya tambahkan di kaki kapasitor yang saya copot tadi kawan, karena nanti nggak pakai kapasitor lagi. Nah, begitu cara menambahkannya. Pelan-pelan aja kawan, kita tambahkan, nanti akan menjadi mantul. Wah mantul kawan. Lanjut kita gunakan lem, bukan lem lagi, ini namanya lampu UV ya kawan, dengan merek Mekanik. Saya sinaring nggak butuh lama dia itu kawan, dia sebentar aja dia sudah kering. Jadi di sini saya udutkan dulu ya sambil kita ngopi. Waduh kawan, kita ngopi dulu ya supaya nampak santai kita dalam nyetis. Walaupun kopinya sudah dingin masih mantul juga kawan. Kemudian kita lihat, biasanya sudah kering itu kawan. Ya, benar saja sudah kering. Di sini kita lebih baik kita tambahkan pasta timah supaya enak pencetakannya nanti. Jadi sambil kita lihat, apabila masih ada bekas-bekas lem, kita bersihkan aja kawan. Nggak usah lagi pakai blower karena ini lem-lem sisanya ini nggak terlampau tebal lagi. Cukup begitu. Ini masih ada lem.
Karena kalau tidak dibersihkan, sisa-sisa lemnya yang tertinggal bakal mengganggu pencetakan. Begitu. Tambahkan peluk dan tambahkan pasta timah. Kita tambahkan aja kawan. Mudah-mudahan maknyos ya kawan. Kita solder. Setidak-tidaknya adalah yang menempel kawan. Memang yang namanya pencetakan itu lebih baik ya ditambahkan timah, tapi kebetulan ini nggak mau nempel ya kawan. Jadi ini nanti bakal panjang perjalanannya kalau belum ada sisa-sisa timah-timah yang masih kosong. Karena kaki bawaannya tadi di waktu pengangkatan dia hitam-hitam kawan. Kalau hitam-hitam itu susah menempel untuk pasta timahnya di waktu pencetakan nanti. Keinginannya yang ya setidaknya ada yang menempel, jangan keseluruhan ya dia hitam semua kawan. Gitu. Sisanya itu kita usahakan di waktu pencetakan aja ya kawan. Kemudian kita siram dan kuas, siram, kuas. Kita lanjut mencetaknya. Kita lepas dulu, ambil tisu, kita lap-lap dulu, siapa tahu masih ada kotoran, mudah-mudahan terlepas karena kita lap menggunakan tisu. Kemudian kita ambil tisu lagi, tisu ini kita lipat. Begitu. Kemudian kita letakkan CPU-nya. Oh ya, itu penampakannya tadi kawan. Mantul, mantap betul. Dan cetakannya saya ambil dulu. Cetakannya sudah saya ambil. Kita siram dulu menggunakan thinner, kemudian kita gosok. Atas dan bawahnya digosok semua. Kemudian kita petikkan begini. Itu tujuannya supaya lubang-lubang cetakan nanti tidak ada lagi kotoran ya kawan. Jadi kita bantu dengan cara dipetik-petik. Kita lihat begini aja. Begitu kawan. Kita arahkan. Aduh, hampir nggak kelihatan ya kawan. Itu kawan. Wih, mantul itu kawan. Ya betul, begitu. Kemudian kita ambil pasta timahnya. Kita lap dulu. Sudah saya lap. Kemudian ambil lagi tisu, kita lipat menjadi 4 bagian. Di sini kita ambil pasta timahnya. Saya menggunakan pasta timah tuyul. Wah, tinggal sedikit lagi nih kawan. Sudah kosong. Tapi masih ada keraknya kawan. Lumayan. Kita letakkan di atas cetakan. Oh ya, ini tadi jangan lupa wajib presisi. Nampaknya itu ya kawan. Itu sudah presisi, kita letakkan. Dan
kita oleskan. Itu sangat kuat saya menekankannya. Tujuannya supaya dia terisi lubang-lubang cetakannya itu, terisi dengan sempurna. Oh, maaf kan. Begitu. Kemudian kita ambil lagi tisunya, kita lap lagi, lap lagi, lap lagi. Insya Allah mantul ya kawan. Kita coba dulu, kita blower. Di sini saya ambil pinset yang bengkok, kita tekankan seperti itu. Lanjut kita setel blower menjadi 320. Blower dari jarak jauh, goyangkan aja seperti ini kawan, terus diputar-putar aja. Makin lama makin dempet. Naikkan sedikit lagi, maksud saya diangkat, turunkan lagi, begitu. Lanjut kita fokuskan, itu sudah ada perubahannya. Mudah-mudahan mantul ya kawan. Kita tahan, jangan dulu kita angkat dikarenakan timahnya itu belum mengeras. Baru kita angkat. Di sini kita lihat lagi. Waduh, masih ada satu kaki yang belum menempel seperti ini. Kasihan sekali kaki itu kawan. Satu lagi dia belum menempel. Ya, kita coba aja, kita blower. Waduh, tergeser dia. Sebentar. Coba saya ambil dulu alat kikis. Akan saya sentuh kakinya menggunakan jarum bentul kalau bisa ya kawan. Kalau nggak bisa ya sudah. Nampaknya nggak bisa. Diambil dulu kawan. Kemudian kita kikis. Itu kan ada kotoran dia itu kawan. Jadi kita ambil lagi sambil kita letak lagi di dalam itu. Mudah-mudahan dia nempel ya kawan. Kita tahan lagi. Hanya satu kaki itu aja kawan, nggak ada yang lain yang masih bermasalah. Yang lain sudah mantul. Sudah itu kawan. Kita lepas. Waduh, hampir nggak kelihatan tadi kawan. Saya siram. Ya betul di sana. Kemudian kita gosok menggunakan sikat. Kita gosok-gosok aja sampai dia terlepas. Oh belum. Gosok terus kawan. Pasti dia nanti terlepas. Nggak mungkin nggak terlepas. Kita lihat belum juga. Aduh. Gosok lagi sampai terlepas. Begitu kawan. Mudah-mudahan aja kawan. Waduh. Begitu. Ternyata dia masih ada kaki yang belum menempel. Di sini saya letak lagi bagian atas ini kawan. Saya nggak memperhatikan bagian yang ini tadi.
Ya, begitulah kawan. Nah, di sini saya tambahkan lagi butiran timah yang masih ada kawan. Kita manfaatkan lagi. Begitu. Dan begitu. Jadi kita geser aja kawan. Nah, yang mana yang belum ada timahnya tadi. Sebenarnya nggak terlalu banyak lagi kawan, tinggal 1 2 3 kaki lagi. Lebih baik kita tambahkan aja kawan kaki yang baru, butiran aja maksud saya, jangan tambah pasta lagi. Itu sudah menempel dia kawan. Kita cari lagi butiran timah apa besar, nampaknya kebesaran itu. Cari yang sedang-sedang aja kawan. Kita lihat di cetakannya. Di cetakannya ini nggak ada yang ini pas. Kalau pas ya kita pasangkan, kalau terlalu besar ya nampaknya pas ya kawan. Cari lagi. Terus saya ambil di bagian yang lain. Waduh, santai ya kawan, pasti selesai. Kita ambil butiran timah yang ada di cetakan universal. Nah, kita dorong aja begitu kawan. Ini. Nah, itu sudah ada kawan, mantul. Jadi kita manfaatkan butiran timah yang ada di universal karena butirannya kurang lebih hampir sama. Nggak mau dia terlepas. Sebentar. Nah, saya ambil. Mudah-mudahan kelihatan ya kawan. Waduh, mantul itu kawan. Ini tadi nampaknya kecil ini kawan. Nanti yang ini. Cukup kita blower. Kita tambahkan plug. Itu sudah mantul, tapi kita tambahkan lagi plug. Dia ada tambah mantul ya kawan, karena dia kalau tambah mantul tambah enak. Alhamdulillah itu sudah terpasang semua, walaupun belum sempurna. Nah, begitu kawan. Kemudian kita siram menggunakan thinner. Stok thinner hampir habis ini kawan. Kita gosok.
Oh ya, saya gosok di atas telapak tangan saya. Begitu. Wih, itu sudah terlihat sangat cantik deh kawan. Walaupun mau saya kikis lagi. Kita bersihkan, kemudian kita presisikan lagi. Begitu. Kita kikis. Kikis begitu kawan, kikis keseluruhan biar dia mantul. Kikis semua. Kita ketok-ketok aja, dan itu sudah terpotong. Untuk kaki-kakinya itu sudah sama rata, kita siram thinner, kita gosok begitu. Kemudian kita blower. Oh ya, ini berlebihan untuk kakinya tadi, besar. Kalau yang seperti ini kita kikis, kita potong aja kawan. Kita perhatikan, nampaknya sudah. Rencananya ini tadi akan saya tambah ini kawan, tapi ya nggak usah lah, itu juga sudah terkikis dia. Lanjut kita tambahkan plug. Itu sudah cukup, nggak usah lagi dipotong. Bentar. Begitu. Kita blower. Mantul kawan, mantap betul. Di sini akan saya ambil sedikit nanti. Oh, ada juga bekas. Bekas apa itu kawan? Yang penting ini sudah kita blower. Kita bersihkan. Itu sudah dingin itu kawan, apa kita sentuh. Dan sudah oke. Ini siap dipasangkan kalau yang ini kawan sudah selesai. Kembali kita ke IC RAM-nya. Ini IC RAM-nya, cara cetaknya sama seperti CPU tadi. Mudah-mudahan aja nggak ada kendala RAM-nya ini kawan. Saya tambah dulu thinner saya kawan. Yang belum tahu thinner apa yang saya gunakan, saya lihatkan kawan. Ini thinner yang sering saya gunakan. Ini kawan mereknya, mantul. Kita bersihkan. Kita gosok.
Lanjut kita presisikan. Itu sudah presisi. Kita ambil pasta timahnya tadi. Nah, tinggal kita tekankan aja kawan, jangan ragu, pasti mantul. Kemudian kita lap menggunakan tisu yang bersih. Begitu kan. Lanjut lagi kita tahan dengan pinset. Wah, nggak kelihatan. Tahan bagian tengahnya aja supaya tidak melengkung. Itu tahan di bagian tengah ya kawan, jangan bagian pinggir IC-nya. Karena ada yang pengen tahu gimana supaya mengatasi yang plat yang melengkung. Ya seperti saya ini kawan, saya tahan bagian tengahnya. Itu tujuannya supaya tidak melengkung. Intinya kawan, perhatikan cara saya ini dan praktekkan. Tahan dulu. Ada dua kaki yang tidak mantul. Itu sudah lumayan. Kita perbesar. Di sini ada kaki yang belum nempel. Kita sentuh aja kawan. Seharusnya begitu. Kita bawa. Kemudian kita hentikan. Di sini lanjut kita lepas. Kalau bisa disentuh ya sentuh aja kawan. Nampaknya bisa disentuh. Kita sentuh, kita lepas. Kalau nggak bisa ya kita tambahkan thinner. Gosok. Digosok sampai dia terlepas. Pasti terlepas. Itu penampakannya kawan. Alhamdulillah semuanya ada kakinya. Tinggal kita tambahkan plug. Ini tambahkan plug. Lanjut kita blower. Mantul itu kan. Oh, bagian ini tadi mungkin belum mengenai. Kita tunggu. Selagi menunggu itu kita bersihkan dulu plat cetakannya. Akan kita kikis sama seperti IC CPU-nya tadi. Kuas begitu. Kita balik, kita letak lagi di atas ini. Kita perhatikan kalau ada bekas timah, kita ambil, jangan sampai ada bekas timah. Nampaknya sudah itu kawan. Lanjut kita presisikan.
begitu. Nah, itu kawan, kita kikis. Kita perhatikan itu sudah mantul, kita ketok dan kita potong sedikit. Di sini ada yang lebih lebar. Nah, misalnya ini tadi itu. Oh, enggak kawan. Nah, ini lebih lebar, kita potong ya kawan. Jangan yang lebar-lebar seperti itu. Jadi mengatasinya kalau hanya satu ya kita potong aja begitu kawan. Tampaknya sudah mantap. Lanjut aja kita tambahkan plug biar mantul. Mantap betul. Sudah selesai, kita hentikan hingga dia menjadi dingin. Itu ada bekas sampah itu kawan, saya ambil dulu. Memang harus steril dia ini kawan, jangan ada sampah-sampah atau bekas-bekas lem. Nah gitu. Nah, itu sudah mantul, mantap betul. Jadi mesinnya saya jepit. Begitu. Dan kita perhatikan sekeliling kaki-kakinya itu kita perhatikan. Jangan sampai ada kotoran atau sisa-sisa lem. Ini saya bersihkan lagi kawan, masih ada bekas lem begitu. Kita ini apa? Kenapa dia keluar ini? Ini kita kikis saja sedikit begitu kawan. Antisipasi supaya dia menempel, karena kalau kotoran dia tidak mau menempel. Jadi saya kikis semua dulu. Ini untuk IC CPU nya kita pasangkan. Di sini kita presisikan. Nah, begitu. Dan pastikan memang betul sudah presisi ya kawan. Nah, itu sudah presisi. Lanjut kita blower.
Oh ya, blower kita setel menjadi di sini masih menggunakan 365 saya kawan. Tujuannya supaya mantul kawan. Karena kebiasaan aja itu kawan. Karena saya yakinnya feeling saya di 365 ya saya setel 365. Angin di 30. Mudah-mudahan presisi itu kawan. Supaya tidak terjadi kegagalan ya kawan. Di sini saya tambahkan plug. Oh ya, ini nanti akan saya bersihkan dulu karena di atasnya itu tadi nggak lihat saya kalau ada kakinya yang masih menonjol. Ngapain dia ngangkat seperti itu kawan? Apa ada sampah di belakangnya ini? Coba aja kita goyang-goyangkan ya kawan. Nah, sudah kawan. Tapi saya kurang yakin dengan pemasangan tadi. Kemudian kita diamkan dulu. Jangan dulu kita pasangkan RAM-nya, nanti kita coba tes terlebih dahulu menghubungkan ke laptop. Di sini saya tambahkan thinner. Aman itu kawan, sudah lembut itu, sudah mengeras kakinya tadi. Saya bingung melihatnya ini apa sudah presisi atau belum itu. Saya coba untuk memasangkan ke premnya dulu tanpa IC RAM. Nggak ada kendala itu kan. Saya takut kalau ada sampah di bawah kaki CPU nya tadi. Bun. Masih terasa panas ini kawan. Dan saya pasangkan supaya tahu nanti apakah pemasangannya bagus atau tidak. Wajib kita tes terlebih dahulu kawan. Caranya kita pasang semua fleksibelnya. Dan baterainya kita pasangkan juga. Kemudian kita pasangkan ke laptop kita. Nah, aduh ini nggak ada suara laptop saya ini kawan. Saya coba. Itu terbaca untuk CPU nya, berarti pemasangannya tadi mantul, mantap betul. Jadi saya lepas, lanjut kita pasangkan IC RAM nya, begitu kawan. Tapi kalau belum terbaca ke laptop potcom-nya ya coba di ACP lagi. Tapi kalau sudah terbaca nggak usah di ACP lagi. Di sini kita jangan dulu, kita langsung kita bersihkan dulu, wajib ini kawan. Nggak bisa dia ada yang lebih tinggi, ada yang tidak.
Misalkan nggak ada yang lebih tinggi, sama rata. Nah, kita setel solderan cukup di 380. Ambil solder wick, potong dulu solder wicknya, jangan ada bekas timah. Kita lihat yang masih ada timahnya. Hati-hati aja kawan, kok masih kotor ujung mata solderan. Kita bersihkan. Begitu. Jangan lama-lama ya kawan, nanti terkenyek kakinya. Bagian ini lagi ya. Kita mantul kawan. Kita ambil kotorannya menggunakan tisu. Begitu. Sudah kita pastikan tidak ada lagi yang lebih menonjol. Di sini saya akan gunakan alat ini lagi kawan. Bila kikis saja sedikit begitu kawan. Nggak dikikis juga nggak apa kawan, tapi lebih memastikan lagi saya kikis karena itu kotoran. Itu lebih baik dikikis saja seperti saya ini kalau dia yang terlampau hitam. Seperti apa namanya kalau yang di bawah tempat memasak itu kawan, apalagi memasaknya pakai kayu bakar, dia kan akan hitam. Begitu. Sini saya perhatikan nampaknya ada kotoran tadi. Kita ambil ramnya tadi. Lihat tanda ini kawan, cara pemasangannya kalau nggak ingat, ini ada bulatan dan ini kodenya ya kawan. Jadi kita perhatikan dulu nggak ada sampah. Kita lihat begini, IC itu ada semua kode titiknya. Ini titiknya kawan, ini titiknya, ini titiknya juga kita samakan posisinya supaya mantul, tidak ada kendala. Lanjut kita blower. Sambil kita tambahkan plug di tengah boleh, di pinggir boleh kawan. Coba digoyangkan sedikit. Terus saya hentikan. Waduh, nggak kelihatan. Selalu nggak kelihatan nih kawan. Coba lagi blower. Kemudian kita hentikan hingga mesinnya menjadi dingin.
Itu sudah cukup dinginnya kawan, kita tambahkan thinner. Mudah-mudahan aja ya kawan, tidak ada kendala. Nampaknya aman kawan, tapi masih panas di sini sambil saya dinginkan. Ini sudah mantul. Belum terlampau dingin tapi itu kan belum yakin saya. Kita dinginkan lagi. Kemudian kita pasangkan bim supaya dia bisa menyala dengan sempurna. Kita pasangkan semua fleksibelnya. Di sini saya pasangkan kabel casan. Kita lihat dia bisa menyala atau tidak. Alhamdulillah dia bisa menyala kawan itu. Tapi tinggal apa dia masih stuck logo atau tidak. Persen baterainya itu banyak kawan. Ternyata baterainya masih banyak. Kita tekan tombol on off. HP sudah menyala, alhamdulillah mantul. Jadi pemasangannya tadi nggak ada masalah kawan, tinggal si HP-nya apakah masih bisa sampai ke program atau tidak. Karena hang logo juga ya, namanya HP ini kawan, walaupun gimana itu kan ada IC program, bisa jadi IC programnya sudah lemah juga atau KO. Wah mantul, MIUI itu sudah loading di MIUI. Wah, oh sudah di web datanya ternyata kawan. Tuh kan, sudah di web data. Kita coba lanjutkan aja ya kawan. Seharusnya memang betul kalau dia stuck logo itu langkah awal itu web data ya kawan. Tapi kebetulan ini nggak menyelesaikan nampaknya web data, karena yang bermasalah itu bukan di programnya, bermasalah di IC RAM dan CPU nya. Tapi kebanyakan RAM-nya itu kawan. Ini tinggal kita lanjut. Apabila ada skip, kita skip. Kita lewati, skip, lewati begitu kawan. Mudah-mudahan aja nggak ada akun Google-nya. Nah, begitu. Waduh. Kita lihat apakah dia nyangkut FRP atau tidak. Apabila dia nyangkut, tetap saya off kan sebatas ini tutorial saya ini. Nanti akan saya tanya balik sama yang punya HP untuk akunnya, atau ya betul akunnya. Ini kita tunggu karena masih loading. Tapi alhamdulillah sudah bahagia saya lihatnya kawan, kalau benar saja dia terpaut dengan akun Google-nya seperti itu. Nah, itu kawan. Jadi HP ini sudah selesai, tidak ada kendala lagi. Jadi dia belum bisa sampai ke program. Itu bukan lagi masalah CPU dan RAM-nya kawan, masalah HP ini sudah di web data.
Dan tentunya kalau sudah web data, dia tertaut sama akun Google yang lamanya. Saya sudahi tutorial saya ini tadi, dan tentunya selalu support channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Bagikan channel saya ke teman-teman Anda, dan selalu support dengan cara berlangganan ya kawan. Itu saya anggap untuk membeli rokok saya ya kawan. Alhamdulillah, terima kasih ya kawan yang telah berlangganan. Dan tentunya selalu semangat, mantul, mantap betul.